Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ke-14 dan insyaallah ini merupakan majelis khatam, majelis yang terakhir dari kajian terhadap kitab ini. Jadi mohon maaf kalau sebentar mungkin waktunya lewat. Ya mudah-mudahan tidak lewat sih. Tapi kita usahakan khatam di pertemuan malam ini. Iya. Nah, ini merupakan majelis yang ke-14 dari kajian terhadap kitab Husnudzon Billah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Ubaidillah Asy-Syahir bin Abi Dunya rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di hadis yang ke-134 dalam sebagian nuskhah 135. Bisanadil muttasil ila al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih Husnudzon Billah. Haddatsana Abdullah qala dzakara Muhammad ibn Husain qala akhbarana Hakim bin Ja'far qala akhbarana Abbad ibn Kulayb al-Laitsi an rajulin min ahli al-Kufah qala jalasna ila Aun ibn Abdullah fi masjidil Kufah fa sami'tuhu yaqul. Kata Abban Ibn Kulayb al-Laitsi dari seorang penduduk kota Kufah. Kufah adalah salah satu kota di Irak. Ya. Kata lelaki ini, jalasna ila Aun ibn Abdullah. Kami pernah duduk bersama Aun ibn Abdullah. Sudah berlalu kemarin beberapa riwayat dari Aun ibn Abdullah. Beliau murid dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kata Aun bin Abdullah atau kata orang ini, kami duduk bersama Aun ibn Abdullah di Masjid Kufah. Fasami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar beliau berkata, inna min agharril ghurrati intidara tamamil amani wa anta ayyuhal abdi muqimun 'alal ma'asi. Sesungguhnya di antara bentuk atau kondisi di mana seorang paling tertipu, al-gurur dari kata gurur, agharra al-ghurrah, yakni agharril ghurrah. Nah, inna min agharril ghurrah, yakni keadaan di mana orang paling terkena gurur, paling tertipu dengan keadaan dirinya adalah intidhara tamamil amani. Dia menunggu terwujudnya angan-angannya, ya, dia menunggu terwujudnya angan-angannya. Wa anta ayyuhal abdu muqimun 'alal ma'asi. Sementara engkau wahai hamba berada di atas maksiat. Nah, maksudnya di sini ketika seorang mendapatkan apa yang dia angan-angankan sementara dia berada di atas maksiat, maka ini adalah bentuk, ya, kemudian dia menyangka dirinya baik-baik saja, kemudian dia menyangka dirinya tidak kenapa-kenapa, tidak melakukan kesalahan, padahal dia berada di atas maksiat, namun dia tidak menyadari hal tersebut karena ternyata keinginannya terpenuhi semuanya, maka ini adalah orang yang tertipu. Dia mengira Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya, dia mengira itu bukan, ya, tidak ada masalah melanggar aturan. Dia tahu itu salah, dia tahu itu dilarang tapi dia langgar, ya, namun dia tetap melakukan hal tersebut dan tidak memperdulikannya. Kenapa? Sepanjang maslahat duniawi saya tercapai. Apa yang saya mau ada, apa yang saya idam-idamkan terwujud. Nah, ini namanya istidraj. Namanya istidraj. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam keadaan dia berbuat maksiat. Dan ini, istidraj ini bisa dikatakan sebagai hukuman paling berat yang Allah Ta'ala turunkan di dunia ini. Ya, hukuman paling berat di dunia adalah istidraj. Kenapa? Karena dia hakikatnya menabung dosa. Menimbun-nimbun dosa dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dosa itu akan membinasakan dirinya. Dia tidak sadar karena yang dia anggap sebagai kerugian hanyalah kerugian materi di dunia. Dia tidak merasa kerugian kalau dia
tidak hadir pengajian, tidak hadir taklim, tidak rugi. Ya memang tidak ada yang rugi, tidak kehilangan harta, tidak kenapa-kenapa badannya, tidak lecet, ya. Maka dia tidak merasa rugi ketika meninggalkan ibadah, ketika melalaikan amalan-amalan yang sunnah, ketika melakukan hal yang makruh dan semacamnya. Kenapa? Karena yang dia anggap merugi atau yang dia anggap membahayakan itu kalau yang merugi adalah fisiknya, materinya. Ya. Saya kalau tidak makan lapar bahaya. Ya. Tapi ketika dia tidak menyiram hatinya dengan makanan, dengan gizi yang bermanfaat, dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quranul Karim, dia tidak merasa rugi. Kenapa? Fisiknya tidak kenapa-kenapa. Ya. Tidak lecet, tidak kelaparan dan semacamnya. Nah, ini istidraj. Qala wa sami'tuhu yaqul, saya juga mendengar Aun ibn Abdillah berkata, laqad khaba sa'yul mu'ridin 'anillah. Sungguh telah merugi semua usahanya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ila akhir ayat. Sesungguhnya siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur. Disempitkan alam kubur, kuburnya. Nah, maka sungguh telah merugi semua usahanya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari Allah hanya untuk mewujudkan usahanya. Wa sami'tuhu yaqul ma yu'malu illa afun. Kemudian saya juga mendengar beliau mengatakan tidak ada yang diharapkan kecuali afun, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf dari Allah taala. Dan al-afu bermakna tajawuz, bermakna dimaklumi kemudian dihilangkan, dilewati begitu saja. At-tajawuz kan jawaza melewati, yakni dosa itu seakan-akan dibiarkan lewat saja dan tidak diapa-apakan oleh Allah taala. Itu mana al-afu. Yakni dibiarkan, tidak diganjar dengan hukuman. Itu konsekuensi, itu al-afu. Yakni yatajawazullah. Allah taala membiarkan maksiat itu kemudian tidak diapa-apakan, yakni tidak dibalas. Kenapa? Karena dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalabahul buka'u faqam. Kemudian Aun ibn Abdillah menangis, tidak kuasa menahan tangisnya, kemudian beliau berdiri dari masjid tersebut. Nah, ini sisi pendalilannya dari kalimat Aun ibn Abdillah di sini, ya, adalah kalimat yang terakhir, ma yu'malu illa af. Ya, tidak ada yang kita harapkan kecuali maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk husnuzon kepada Allah taala. Bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara Muhammad ibn al-Husain qala akhbarna Zaid al-Himyari qala dzakara Abu Yaqub al-Ghazi qala ra'aitu fi manami rajulan adama tiwalan wan nasu yatba'una. Kata Abu Yaqub al-Ghazi, saya bermimpi melihat seorang rajulan. Adam ini yakni warna kulitnya agak kecoklat-coklatan. Tiwalan yang tinggi posturnya. Wan nasu yatba'una, di mana orang-orang mengikuti dirinya, mengikutinya dari belakang maksudnya. Qultu man hadza, maka saya bertanya kepada orang-orang yang mengikutinya, siapa orang itu yang kalian ikuti? Qalu Uwais al-Qarni. Katanya beliau adalah Uwais al-Qarni. Nah, ma'ruf tabi'in yang mulia Uwais ibnu Amir al-Qarni. Uwais ibnu Amir al-Qarni, nama lengkap beliau. Beliau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipesankan, ya, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar ibn al-Khattab akan datang nanti pada masa kekhalifahan beliau seorang yang bernama Uwais al-Qarni. Kalau kamu mampu untuk didoakan oleh dia, minta didoakan oleh dia, maka minta didoakan. Maka betul Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di masa pemerintahnya tidak melupakan sabda Nabi beberapa tahun yang lalu tersebut, ya. Kemudian sampai tiba waktunya beliau mencari orang tersebut dan ketemu Uwais al-Qarni ini, dan beliau minta didoakan. Beliau mustajabud dakwah. Cukup menunjukkan keutamaan beliau, nama beliau disebut dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau belum lahir, Uwais al-Qarni ini. Ya, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Sudah kita sebutkan di beberapa pertemuan terdahulu bahwa para ulama menyatakan bahwa tabi'in, afdalut tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Ya.
tabi'in yang paling mulia, yang paling afdal adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Ya, beliau menantu dari Abu Hurairah. Beliau menikah dengan putri dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Sa'id ibn al-Musayyab ini. Kemudian para ulama berbeda pendapat, siapakah tabi'in yang paling mulia kalau begitu? Apakah Uwais al-Qarni ataukah Sa'id ibn al-Musayyab? Ya. Nah, dan ada kaidah yang sangat mufidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, mas'alatu tafdil yahtaju ila tafsil. Nah, ini kaidah yang sangat mufid sekali. Berlaku di banyak perkara. Kata beliau, mas'alatu tafdil yahtaju ila tafsil. Semua permasalahan yang bahasanya seputar siapa yang paling utama, maka pasti jawabannya butuh perincian. Ya, ini tidak bisa dikatakan ini yang paling utama secara mutlak. Tidak bisa. Iya. Maka kita katakan, atau para ulama menyatakan, dirinci, kalau kita berbicara masalah keilmuan, maka tidak diragukan Sa'id ibn al-Musayyab lebih berilmu dan lebih mulia dibandingkan Uwais al-Qarni, kalau dari sisi ilmu. Tapi kalau kita pandang dari sisi kesolehan dan ibadah, maka Uwais al-Qarni lebih utama dibandingkan Sa'id ibn al-Musayyab rahimahumallahu ta'ala. Ya, ini Uwais al-Qarni, Uwais ibn Amir al-Qarni. Qala fattaba'tuhu. Setelah saya tahu dia adalah Uwais al-Qarni, maka saya juga ikuti dia sama seperti orang lain. Faqultu, lantas saya minta wejangan kepadanya. Ausini yarhamukallah. Ya. Berikanlah wasiat kepadaku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Fakalaha fi wajhi. Ya, kemudian dia melihat ke wajahku. Nah, melihat di sini adab ya. Adab seorang ketika meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu, apalagi sifatnya di sini apa namanya? Pengajaran, ya, mendoakan, ya, mendoakan kepada gurunya. Ketika dia ingin bertanya, dia doakan gurunya sebelum dia mengajukan pertanyaan. 6. Ausini yarhamkallah. Berikanlah wasiat kepadaku. Qultu, ya. Fakalaha fi wajhi. Maka beliau kalaha, yakni kalah ini rupanya rupa tidak senang. Ya, rupanya rupa tidak senang. Fakalaha fi wajhi, yakni dia melihat wajahku dalam keadaan raut wajahnya kelihatannya kurang kurang sreg gitu. Nah, tiba-tiba datang nanya begitu. Nah, mungkin beliau berpikir yang lain, maka qultu, saya berkata meluruskan, mustarsyid. Saya datang ini bertanya untuk minta rusyd, minta petunjuk. Jadi saya bertanya bukan untuk ngeyel, bukan untuk mencari pembenaran atau apa. Saya soal mustarsyid, soal dari orang yang butuh rusyd, petunjuk. Fa arsyidni arsyadakallah. Maka berilah petunjuk kepadaku. Fa aqbala alayya faqala. Kemudian beliau menghadap kepadaku lantas berkata, ibtaghi rahmata rabbika inda mahabbatih. Carilah rahmat Tuhanmu dengan mencintainya. Ya, dengan mencintainya, atau carilah rahmat Tuhanmu, ya, dengan melakukan hal-hal yang dia cintai. Wahdhar nuqmatahu inda ma'asiyatih. Dan takutlah engkau akan siksaannya ketika engkau sedang bermaksiat kepadanya. Ini menghimpun antara ar-roja dengan al-khauf. Harapkan carilah rahmat Allah, ya, pada amalan yang dia cintai, dengan kamu melakukan amalan yang dia cintai, ini roja, dan takutlah akan siksaannya ketika engkau bermaksiat kepadanya, ini khauf. Wala taqta' roja'aka minhu fi khilali dzalik, dan jangan pernah putuskan harapanmu di antara keduanya, yakni di antara khauf dengan ar-roja. Summa walla wa tarakani. Setelah itu beliau pergi dan meninggalkanku. Taib, ini wasiat juga sama, walaupun di sini beliau, ya, menghimpun antara dua hal ini, yaitu roja kepada Allah Ta'ala ketika beribadah dan khauf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika berbuat maksiat. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara Muhammad ibn al-Husain qala akhbarana Yunus bin Yahya al-Umami qala akhbarana Muhammad ibn Musarrif qala, kata Muhammad bin Musarrif, dakhalna ala Abi Hazim al-A'raj lamma hadarahu al-mautu. Kami masuk menjumpai Abu Hazim al-A'raj, menjenguk beliau ketika kematian sudah hampir, ya, mendatanginya, sudah sakratul maut. Faqulna ya Abu Hazim, kaifa tajid? Wahai Abu Hazim, bagaimana kondisimu?
Qala, beliau menjawab, ajiduni bi khairin. Saya mendapati diri saya baik-baik saja. Ini alhamdulillah kondisi saya baik-baik. Rajian lillahi azza wajal. Seraya saya berharap kepada Allah azza wajal. Ya. Husnudzzanni bih. Husnudzon kepadanya. Husnudzon kepadanya. Nah, ini kondisi. Beliau mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna bi rabbih. Janganlah seorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Tuhannya. Nah, wallahi ma yastawi man ghada aw raha ya'muru uqadal akhirah fayuqaddimuha amamahu qabla an yanzila bihil maut hatta yaqdima 'alaiha fayaquma laha wa taquma lahu. Kata beliau, tidak sama, wallahi ma yastawi, tidak sama antara orang yang goda aw roha, yakni berusaha di sini. Goda itu pergi di waktu pagi, roha pulang di waktu petang. Ini maksudnya berusaha. Tidak sama antara orang yang berusaha, yang dia memakmurkan ya akhiratnya. Maksudnya dia beramal untuk akhiratnya. Fayuqaddimuha amamahu. Kemudian dia mempersembahkan amalan tersebut untuk akhirat. Qabla yanzila bihil maut. Sebelum kematian mendatanginya. Hatta yaqdima 'alaiha fayaqumu laha wa taquma lahu. Sampai dia mendatangi akhirat, yakni dia meninggal, dia berdiri kepada akhirat dan akhirat berdiri kepadanya, yakni dia sudah berada di akhirat. Jadi tidak sama antara orang ini yang beramal untuk akhirat dan mempersiapkan bekal akhirat sebelum meninggal, tidak sama dengan siapa? Wa man ghada wa raha fi aqri dunya. Tidak sama dengan orang yang berusaha untuk urusan dunia. Ya. Ya'muruha atau yu'ammiruha, bisa dibaca seperti itu juga. Yu'ammiruha li ghairihi wa yarji'u ila al-akhirah la hadza lahu wa la nasib. Subhanallah. Di mana orang ini yang beramal untuk dunia, berusaha untuk dunia, dia hakikatnya memakmurkan dunia dengan usaha, tapi hasil usahanya bukan untuk dia, tapi li ghairihi, untuk orang lain. Sementara apa? Wa yarji'u ila al-akhirah la hadza lahu wa la nasib. Sementara dia setelah itu dia kembali kepada akhirat dan dia tidak punya bagian, yang tidak ada tabungannya untuk akhirat. Dia tidak membawa bekal untuk akhirat. Wa sadaqah. Ya. Setiap orang yang beramal di muka bumi ini, ya, ketika dia memperuntukkan sesuatu untuk dunia, maka hakikatnya itu bukan untuk dirinya. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim dari Anas bin Malik, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Padahal kata Nabi SAW, hartanya anak Adam cuma 3. Yang pertama apa? Apa yang dia makan dan sudah habis. Yang kedua, apa yang dia pakai sampai dia usangkan pakaiannya. Dan yang ketiga, amal solehnya, dan itulah yang akan dia bawa menuju akhirat. Selain daripada itu, dia mengumpulkannya untuk orang lain. Harta yang dia kumpulkan, kalau dia meninggal, siapa yang memanfaatkan? Ya ahli waris, bukan untuk dirinya. Ya. Bukan dikubur bersama dirinya. Rumah yang dia bangun, untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Karena kalau dia mati, bukan dikuburkan di situ. Dia membangun rumah itu untuk siapa? Untuk orang setelahnya, ahli warisnya. Untuk ahli warisnya. Dia membeli kendaraan untuk siapa? Kalau dia mati saat itu juga, kalau begitu mobilnya, kendaraannya untuk siapa? Untuk orang. Ya, ini ahli warisnya. Ini maksudnya di sini, yu'ammiruha li ghairihi. Dia memakmurkan dunia tapi untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dia tidak punya kepentingan apa-apa dari dunia. Dia tidak punya bagian apa-apa dari dunia kecuali makanan yang sudah jelas masuk dalam mulutnya dan pakaian yang sudah jelas dia pakai. Adapun makanan yang masih tersimpan di lemari makannya, di kulkasnya, itu bukan punya dia. Kenapa? Kalau dia meninggal, tidak ada jaminan dia bisa memakannya. Dan kalau dia meninggal, diwariskan makanan itu sama ahli warisnya. Pakaian yang berderet di lemarinya yang belum sempat dia pakai, itu bukan milik dia. Kenapa? Kalau dia tidak ada jaminan dia bisa memakainya. Dan kalau dia mati, itu berarti untuk orang lain. Maka apapun yang manusia kumpulkan berupa materi untuk di dunia ini, maka hakikatnya dia mengumpulkan untuk orang lain. Dia mengusahakannya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kenapa? Karena untuk dirinya yang betul-betul untuk dirinya cuma 2. Makanan yang sudah masuk dalam perutnya dan pakaian yang dia pakai. Itu saja. Selain itu, punyanya orang lain. Ya. Di mana Allah Ta'ala memberikan kepadanya hak guna pakai. Rumah, mobil, harta, dan semacamnya. Kapan dia pakai, ya sudah hak guna pakai dia habis. Pindah hak guna pakainya ke ahli warisnya. Ya. Maka ini pelajaran yang sangat penting, dan inilah hakikat kehidupan dunia, bahwa seorang
berusaha di dunia ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Adapun untuk dirinya adalah amal solehnya. Maka fokuskan ke situ. Yatba'ul mayyita salas. Fayarji usnan wa yabqa wahid. Mayat diantar ke kuburnya oleh 3 perkara. 2 setelah dia dikubur, 2-nya kembali pulang, 1 tinggal. Yatba'u ahluhu amaluhu wa amaluhu, fayarji ahluhu amaluhu wa yabqa amaluhu. Dia diantar ke kubur oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Setelah dia dikubur, kembali pulang harta dan keluarganya, tertinggal amalannya. Nah, maka ini ya memberikan gambaran atau sudut pandang yang tersendiri bagi seorang muslim dalam memandang dunia ini, bahwa hakikatnya dunia ini dia setengah mati kumpulkan, dia setengah mati memakmurkan dunia ini, ujung-ujungnya untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya. Kalau dia punya tanggung jawab, ya sebatas tanggung jawab saja. Alhaakumut takasur. Kapan melebihi tanggung jawabmu? Alhaakum. Akan membuat kalian lalai dari akhirat, memperbanyak-banyak dalam urusan dunia. Kamu punya kewajiban, ya penuhi kewajiban sebatas hal tersebut. Kapan lebih daripada itu? Alhaakum. Itu akan melalaikan kalian. Taib. Kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa riwayat dari penyair atau membawakan beberapa ucapan penyair tentang husnuzan billah. Bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, yakni Ibn Abi Dunya di sini. Qala ansyadani Mahmudun al-Warraq. Mahmud al-Warraq, ini seorang penyair, Mahmud Ibn al-Hasan al-Baghdadi. Iya, al-Baghdadi rahimahullah, seorang penyair. Kata Ibn Abi Dunya, guru saya Mahmud al-Warraq pernah melantunkan bait syair kepadaku. Katanya, husnu dhanni bi affika ya rabbi jamilun wa anta maliku amri. Suntu sirri anil qarabati wal ahli jami'an wa kunta mawdi'a sirri siqatan billadhi ladaika minas satri fala takhzunni bihi yawma nashri yawma hatku suturi an hujubil ghaibi fala tahtikanna lin nasi sirri laqini hujjati wa illam takun ya rabbi li hujjatun wala wajha uzri. Katanya, husnuzonku dengan maafmu wahai Tuhanku jamil, yakni husnuzonku sangat baik kepadamu wahai ya Tuhanku, bahwa engkau akan memaafkanku. Wa anta maliku amri, sementara engkau pemilik penguasa semua urusanku, semua yang ada pada diriku. Suntu sirri anil qarabati wal ahli. Saya melakukan suatu perbuatan yang dosa, sirri, sembunyi-sembunyi, dari kerabat dan keluarga. Jami'an, semuanya. Wa kunta mawdi'i sirri, dan hanya engkau yang mengetahui rahasiaku. Siqatan billadhi ladaika minas sitri. Saya percaya dengan tirai yang engkau berikan kepadaku, yakni tirai di mana Allah menutupi dosa kita dari pengetahuan orang lain. Itu sitr. Saya percaya kepadamu ya Allah, engkau menutupi dosa-dosaku. Maka janganlah membuat saya malu, jangan membuat saya terhinakan. Fala takhzunni bihi yauma nashri, pada hari saya dibangkitkan. Hari ketika sutur disingkap semua tirai, an hujubil ghaib, dari hal-hal yang gaib. Fala tahtikanna linnasi sirri, maka janganlah membuat manusia mengetahui rahasiaku, yakni dosa-dosaku. Laqini hujjati wa illam takun, ya Allah, talkinkanlah aku, ajarkanlah kepadaku pada hari kiamat hujjah, argumen untukku, walaupun saya tidak punya hujjah dan tidak punya uzur dalam berbuat maksiat kepadamu. Nah, ini ucapan yang sangat indah, bait syair yang sangat indah dari Mahmud al-Warraq, menunjukkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani sampai ketika pun dia berbuat dosa, dan dia pasti akan berbuat dosa, tidak mungkin tidak, maka dia husnuzon kepada Allah bahwa yani tentunya di sini husnuzonnya datang setelah berbuat dosa husnuzon bahwa saya mau bikin dosa, karena husnuzon kepada Allah saya akan diampuni. Itu bukan husnuzon, itu al-amnu min makrillah. Jadi husnuzon dalam maksiat itu datang setelah berbuat maksiat. Jadi bukan sebelum berbuat maksiat dia bilang, saya lakukan ini, saya husnuzon, pasti Allah akan ampuni, makanya saya lakukan ini. Anda boleh. Itu al-amnu min makrillah.
Itu haram. Merasa aman dari siksaan Allah. Adapun husnuzon di sini adalah orang yang sudah melakukan kemaksiatan, setelah itu dia menyesal dan penyesalannya tidak membuat dia terpuruk. Kenapa? Karena dia punya husnuzon kepada Allah bahwa Allah akan memaafkan dosa ini. Ya, saya betul-betul menyesal melakukan itu tadi. Tapi tidak membuat saya terpuruk. Saya husnuzon kepada Allah, dosa yang saya lakukan tadi, saya betul-betul menyesal sehingga saya husnuzon bahwa Allah akan memaafkannya dan menutupinya dari pandangan manusia pada hari kiamat. Bihi qala haddatsana Abdullah qala wa ansyadani Mahmudun al-Warraq aidha. Masih dari Mahmud al-Warraq, guru Ibnu Abi Dunya. Maziltu aghraqa fil isaati daiba wa yanaluni minkal afu wal ghufranu lam tantaqisni id asa'tu wazidtani hatta ka'anna isaati ihsanu tawallal jamilu alal qabihi wa innama yurdika minni zuru wal buhtanu faka'annani bidzambi altamisu ridha idza lam yadurrani indakal isyanu. Nah, kata Mahmud al-Warraq, saya terus-menerus agriku tenggelam dalam isaah, perbuatan buruk, daiban, yakni terbiasa melakukan hal yang buruk. Tapi wa yanaluni minkal afwu wal ghufran, maaf dan ampunanmu senantiasa sampai kepadaku. Yani saya berbuat dosa, tapi selalu saya minta maaf, engkau maafkan. Nanti lain kali saya berbuat dosa lagi, saya minta maaf, engkau maafkan. Begitu maksudnya. Ya, jadi maksudnya sampai kepadaku maaf dan ampunan karena karena saya minta maaf, saya minta ampun. Walam tantaqisni id asa'tu wazidtani. Engkau tidak pernah intiqas, tantaqisni, mengurangi atau mengurangi nikmatmu kepadaku. Id asa'tu, ketika saya berbuat buruk. Bahkan wazidtani, bahkan yang ada kok kayak nikmat ini bertambah. Hatta ka'anna isaati ihsanu. Sampai-sampai ya seakan-akan perbuatan burukku ini adalah kebaikan. Maksudnya, normalnya kan orang bertambah nikmatnya kalau mendapatkan kebaikan. Ini kok saya berbuat buruk, ya, saya berbuat buruk, tapi nikmatmu tidak berkurang. Malah yang saya rasa bertambah. Maka seakan-akan dosa ini yang saya lakukan, itu kebaikan. Karena kenyataannya engkau menambah kebaikanku. Maksudnya menambah di sini kebaikan, termasuk di dalamnya diberikan taufik untuk bertaubat. Itu tambahan yang besar. Tambahan nikmat itu, diberikan taufik untuk bertobat. Nah, tawallal jamilu alal qabihi wa innama yurdika minaz zuri wal buhtani minni zuru wal buhtanu. Ya, al jamil, yakni Allah Taala yang maha jamil, ya, menangani al qabih, yang buruk, yakni hamba, yakni Allah Taala yang maha mulia, ya, yang mengurusi saya, yang menangani saya yang qabih, yang buruk ini, yang bergelimang dengan dosa. Seakan-akan saya mencari keriduanmu dengan cara berbohong dan berdusta. Ya, maksudnya tadi sama ya di atas. Ini kok saya berbohong tapi ya, saya diberikan taufik untuk bertobat dan taufik untuk bertobat itu nikmat tambahan. Jadi kenapa saya berbuat dosa tapi mendapatkan nikmat tambahan? Itu maksudnya. Sehingga kok saya seakan-akan mengejar keriduanmu yang seharusnya dengan ketaatan saya kejar dengan dosa. Ya. Nah, mudah-mudahan ini dipahami ya kalimatnya. Jadi intinya seperti tadi. Intinya adalah logikanya orang mendapatkan tambahan nikmat kalau berbuat dosa, berbuat ketaatan, berbuat ketaatan. Nah, sementara yang saya rasakan, saya berbohong, saya buhtan, berbuat kedustaan, saya melakukan dosa, tapi kok nikmat itu bertambah dan bertambah. Ya, bahkan setidaknya tidak berkurang nikmat tersebut. Dan di antara tambahan nikmat yang besar adalah saya diberikan taufik untuk bertobat. Maka seakan-akan saya ini sedang berbuat ketaatan. Kenapa? Karena nikmatnya bertambah berupa taufik untuk bertobat. Nah, faka'annani bidzambi altamisu ridho. Maka saya menjadi orang yang seakan-akan mencari keridhaan Allah dengan dosa. Idz lam yadurrani indakal isyanu. Karena ya kayaknya ya atau seakan-akan isyan, ya, maksiat yang saya lakukan itu tidak memberikan dampak buruk kepadaku di sisimu. Ya, ini karena engkau, ya Allah, memaafkan, mengampuni, saya husnuzon kepadamu. Sehingga saya berbuat dosa kok kayak tidak ada dampaknya. Ya. Maksudnya ini ya, jadi tentunya ini dari satu sisi, ya, jangan dilupakan pembahasan dari sisi yang lain dari
dampak buruk dosa tersebut. Ini semua mimbab syair untuk memuji Allah, untuk husnuzon kepada Allah Ta'ala tentunya. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Sa'duyah. Nah, semua kata-kata wa, ya dan ha terakhirnya, ya, misalnya sibawai dibaca sibuyah, ya, Sa'duyah, ya, atau rahuyah. Nah, ada dua bacaan. Kalau pakar lugo, ulama lugo nahu itu membaca dengan sibuyah, rahuyah, Sa'duyah dan semacamnya. Kalau ahli hadis membaca rahawaih, ya, sibawai, itu kiranya cara bacanya ahli hadis, dan mereka tidak punya landasan bacaan dalam hal ini. Yang benarnya adalah cara bacanya ahli lugo, ya, cara bacanya ahli lugo, karena ini permasalahan bahasa, bukan masalah hadis. Kalau masalah hadis, iya, ahli hadis lebih tahu. Tapi ini masalahnya cara baca, cara membaca kata itu kan urusannya pakarnya bidangnya ulama lugo. Dan mereka telah menetapkan bahwa waw, ya dan ha seperti ini dibacanya bukan waih, ya, tapi sibuyah, rohuyah, marduyah dan semacamnya. Bukan mardawai tapi marduyah. Nah, itu kiranya atau cara membaca dari ulama lughah. Ala kulli hal, ini sahal dalam masalah penyebutan ini, cara bacanya. 6. An Abbad ibn al-Awwam an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dari Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id ibn Masruq ats-Tsauri. Beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, dalam surah An-Nahl ayat 99. Setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Kata Tsauri menafsirkan, qala laisa lahu sultanun an yahmilahum ala dzambin la yughfar. Setan tidak punya kuasa kepada orang-orang yang beriman untuk membuat mereka melakukan dosa yang tidak diampuni. Tidak mungkin itu. Setan hanya bisa mengarahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan dosa yang masih bisa diampuni. Adapun untuk dosa yang tidak diampuni, setan tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Setan tidak akan mampu mengajak orang beriman untuk melakukan suatu dosa yang tidak terampuni. Kalaupun mereka berhasil mengajak orang beriman melakukan dosa, maka itu pasti dosa yang terampuni. Itu maksudnya. Kata Ats-Tsauri menafsirkan ayat ini. Dan ini husnuzon kepada Allah Ta'ala, bahwa selama seorang punya iman, selama seorang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa yang dilakukan adalah masih dalam ranah dosa yang diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara Ibrahim ibn Abdullah qala akhbarana Ya'qub ibn Ka'ab qala sami'tu Yusuf ibn Asbat rahimahullahu ta'ala yaqul sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul. Sufyan ats-Tsauri menafsirkan ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dalam suratul Baqarah ayat 195. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa tafsirannya Sufyan? Kata beliau, qala ahsinu billahi dzon. Berprasangka baiklah kepada Allah. Jadi mana? Wa ahsinu, yakni tafsirannya ahsinu billahi dzon. Innallaha yuhibbul muhsinin. Perbaikilah sangkaanmu kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang memperbaiki. Yani di antara makna memperbaiki husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihi qala haddatsana Abdullah qala huddistu an Yahya al-Hummani. Di sini ada rawi yang gugur, yang terputus sanadnya, ya. Diceritakan kepadaku, kata Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya tidak sebutkan siapa gurunya di hadis ini, di riwayat ini. Diceritakan kepadaku dari Yahya al-Hummani qala akhbarna Qais ibn Rabi qala sami'tu Zaid ibn Ali rahimahullahu ta'ala. Ya, Zaid ibn Ali ibn al-Husain. Zaid ibn Ali ibn al-Husain. Naam, rahimahullahu ta'ala. Yaqul innama samma nafsahul mu'mina li'annahu ammanahum minal adab. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-mu'min. Dia menamakan dirinya al-mu'min, alasannya karena dia ammanahum, memberikan rasa aman kepada mereka dari siksaan, yakni mengamankan mereka dari siksaan. Ini diantara makna al-mu'min. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di antara makna al-mu'min yaitu dia memberikan keamanan bagi mereka dari azab, dari siksaan. Nah,
Maka dengan mengetahui Allah Ta'ala memiliki nama Al-Mu'min, maka dia husnuzon kepada Allah Ta'ala, ya, dengan nama ini, bahwa Allah Ta'ala akan melindungi dirinya dari api neraka. Bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara Ali bin Muslim qala akhbarna Yahya bin Ma'in annahu dzakara Sa'id ibnu Amir qala balaghani an Ibni Aun, ya, sampai kepada aku dari Ibnu Aun, annahu qara'a, bahwa beliau membaca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi orang beriman. Kata Ibnu Aun menafsirkan qala inni la arju alla yu'adzibakumullah. Ya. Saya berharap agar Allah Ta'ala tidak menyiksa kalian, yakni dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kalian, ya. Dan ini sudah berlalu beberapa riwayat, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar jangan dijadikan sedih karena perkara umatnya pada hari kiamat. Dan dalam beberapa riwayat, ya, yang sudah berlalu, Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang, membuat beliau gembira dengan menyelamatkan umatnya dari neraka. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ishaq ibnu Ismail. Itu Ishaq, ya. Nah. Qala akhbarna Sufyan an Mis'ar. Sufyan Ats-Tsauri di sini, Mis'ar bin Kidam. An Aun ibn Abdullah annahu qala. Aun ibn Abdullah menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Kalian dulunya berada di tepi jahanam, neraka, kemudian Allah selamatkan kalian dari neraka tersebut. Qala inni la arju alla yu'idakum fiha ba'da an anqadzakum minha. Kata Aun ibn Abdullah, saya berharap agar Allah tidak mengembalikan kalian ke neraka setelah dia menyelamatkan kalian darinya. Taib. Ini beberapa ayat penafsiran dari Sufyan Ats-Tsauri, kemudian penafsiran dari Ibnu Aun, dan penafsiran dari Aun ibn Abdullah rahimahumullahu ta'ala, ya, mengenai ayat-ayat Al-Quran yang memberikan makna husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat tersebut. Nah, selanjutnya beliau membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ubaidullah bin Jarir annahu qala dzakara Abdullah bin Rayya qala akhbarna Mu'arrif ibn Wasil annahu dzakara Sakhr ibn Sadaqah qala. Nah, Sakhr ibn Sadaqah Abu Sadaqah al-Yamami rahimahullahu taala. Ini kisahnya beliau bawakan dengan sanad yang mu'dhal, ya, mu'dhal itu terputus sanadnya dua atau lebih perawi, ya. Sakhr bin Sadaqah beliau berkata, akhadha Jibrilu yauman bizimami naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril memegang tali kekang ontanya